alaihi wa alihi. Oke, sudah lama saya selawatan barusan. Sekarang sudah jam 4.28, jadi langsung saja kita ke tema pada sore hari ini. Oke, tema pada sore hari ini adalah lebih bahaya mana? Kepo atau hibah, mana yang lebih berbahaya? Saya udah ngerangkum dari materi-materi yang sudah dikaji sama abah saya barusan. Abah saya udah ngirim dari tadi malam. Saya udah baca-baca tadi pagi. Jadi saya ambil semuanya dari sini. Begitu guys. Mohon maaf kalau saya tidak sekeren orang-orang lain yang ya kalau membawa materi itu hafal gitu. Langsung gitu. Saya belum bisa seperti itu. Doanya ya saya bisa kecipratan barokah dan kebaikan orang-orang itu sehingga saya bisa jadi orang yang baik seperti beliau juga gitu. Oke. Tema yang sangat relatable dengan pemuda zaman sekarang. Bahkan bukan pemudanya doang ya. Dari dulu emang hibah ini seperti sesuatu yang sangat dinormalisasi. Sudah sangat dinormalisasi. Kayak tahu kan kalau orang-orang di desa-desa itu, orang-orang tuanya, ibu-ibu terutama ibu-ibu, bahkan di sinetron juga sering. Ibu-ibu itu kalau tetangganya punya sesuatu yang lebih baik atau lebih mewah, lebih hedon lah gitu, lebih wah daripada yang mereka punya, itu langsung digibahin, langsung diomongin sama tetangganya. Pasti jadi omongan tetangga biasa. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar. Pasti jadi omongan tetangga gitu. Pasti diomongin tuh. Kalau di sinetron tuh biasanya dijual sayur. Kalau ada bapak jual sayur, ibu-ibu ngumpul di situ pagi-pagi lagi jual beli itu, lagi beli-beli. Itu menghibah satu sama lain untuk ngomongin tetangganya. No, si Ono, katanya kemarin beli ini. Itu rezeki dari mana ya? Nah, kayak gitu. Jadi riba ini adalah sesuatu yang seumpama kita omongin, dan kita ngomongin nggak langsung di depan orangnya. Jadi kita ngumpul sama teman-teman kita, terus ngomongin si A itu nggak lagi ada sama kita, nggak lagi di perkumpulan yang sama-sama kita, dan kita ngomong sesuatu yang ada pada dirinya, yang benar-benar terjadi pada dirinya, yang jikalau kita omongin itu nyakitin hati dia, atau dia nggak suka, dia nggak ridho kalau kalau dia denger kita ngomongin hal tersebut. Gitu. Biasanya tuh kalau gibah itu orang yang diomongin pasti kalau nggak aib ya kejelekan daripada orang tersebut, kayak gitu kan biasanya kalau ya orang-orang zaman sekarang menggibah gitu. Jadi dan di sini kita membahas suatu hal yang lain yang hampir sama gibah, yaitu kepo. Dan ini jadi pertanyaan, lebih bahaya mana? Mari kita bahas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebut sakit akutnya para pengidap kepo sampai ingin tahu pribadi orang lain, urusan pribadi orang lain gitu. Kalian pasti udah sering ya dengar istilah kepo. Istilah kepo ini udah lama menjadi tren. Ini untuk sebutan orang yang apa-apa itu pengen tahu gitu. Bahkan urusan pribadi orang lain itu pengen tahu. Ya kalau keponya konotasinya itu baik, kayak kepo tentang suatu hal yang baru, yang sifatnya baik, terus kita cari tahu, akhirnya kita dapat kebaikan tersebut gitu. Nah, kepo itu di sini kan disampingkan sama ghibah. Ghibah itu konotasinya buruk, hal yang buruk. Disampingkan sama ghibah, akhirnya konotasi kepo di sini itu adalah kepo untuk hal-hal yang gak baik juga. Dimana kadang kepo tentang urusan orang lain, urusan pribadi orang lain, itu dikepoin terus gitu. Parahnya kepo ini bisa mengarah kepada upaya mencampuri urusan orang lain. Sangat relate bukan sama orang-orang zaman sekarang? Padahal setiap orang pasti punya privasi, yang mana privasi itu nggak mungkin diumbar ke orang lain, dan nggak mungkin orang itu senang dong diusir privasinya gitu. Sebenarnya Islam itu juga melarang keras hal kepo ini, dan Allah dan Rasulullah itu menyuruh kita untuk sangat menghindari sifat ini.
Orang kepo itu kalau diibaratkan ya, ibaratnya di sini seperti orang yang suka mengintip rumah orang lain. Gimana sih ketika rumah sebagai orang yang dikepoin ini misalnya. Kalau rumah kita diintip sama orang lain, itu pasti kita kan risih ya. Apa sih gitu. Ini orang nggak sampai segininya gitu. Kan sampai pasti risih kan orang yang dikepoin itu pasti risih gitu. Dikutip dari Harakah Islamiyah, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda terkait orang yang suka mengintip. Ini kalau kalian dengar jangan kaget. Barang siapa yang melihat ke dalam rumah seseorang tanpa izin, maka dia halal jangkir matanya. Ini dari Rasulullah ya. Hadis ini tampak sangat mengerikan memang. Tapi maksud hadis ini begini, ini mengingatkan semua orang Islam, umatnya kanjeng Nabi ini agar menghindari sifat kepo yang sangat-sangat berlebihan. Karena dampaknya selain nggak bagus buat diri sendiri, sangat nggak bagus buat orang yang dikepoin. Begitu guys. Rasulullah itu mengajari umat Islam untuk saling menghormati orang lain. Ya, kita menghargai privasi orang lain dan tidak mengulik-ngulik serta mencampur urusi privasi orang lain itu termasuk hal menghormati orang lain. Rasulullah itu sangat memanusiakan manusia dan sangat hormat terhadap manusia yang lain. Bahkan kepada orang yang non-muslim sekalipun gitu. Apalagi ke orang-orang yang muslim gitu. Bahkan gini, ini out of the topic ya. Saya pernah dengar dari guru-guru saya, para habaib-habaib itu tentang bagaimana menghormati orang lain begitu. Karena pemuda zaman sekarang ini juga miris dan minim attitude kebanyakan. Jadi ada kisah ini, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kita juga ya, dan mengenang beliau juga. Kisah dari Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa Allahu Yarham. Beliau adalah Habib yang sangat tawadhu dan beliau itu memegang majelis terbesar di Indonesia ini, yaitu Majelis Rasulullah. Beliau adalah murid daripada Al-Habib Umar bin Hafid, guru daripada guru saya juga, Abu Yaki Haji Hafidul Hakim Nur. Jadi begini kisahnya. Habib Mundir itu diajarin sama Habib Umar. Kamu itu kalau ketemu orang lain yang lebih tua dari kamu, salamin gitu. Maksudnya cium tangan mereka gitu. Kalau salaman itu cium tangan mereka. Sampai suatu saat Habib Mundir itu pasti kalau ketemu orang yang lebih sepuh darinya, gak mandang siapapun. Padahal beliau Habib ya, Habib itu mulia, keturunan daripada Rasulullah SAW. Darah Rasulullah itu mengalir daripada tubuhnya. Tapi beliau cium tangan kepada orang gak mandang titelnya, mau dia kiai, mau dia gus, mau dia orang biasa, itu gak mandang kayak gitu. Jadi suatu saat beliau di masjid habis sholat, beliau mau keluar dari masjid itu ketemu sama seorang kakek tua. Habis itu beliau salaman, dicium tangan. Kamu tahu bagaimana respon daripada kakek tua itu? Beliau langsung kaget, ya kagum gitu, kaget. Saya siapa? Gitu. Terus langsung nangis beliau. Ya Allah, Bib, saya siapa, Bib? Gitu. Kalau jenengan tahu, kalau antum tahu siapa saya ini kerjanya setiap hari maksiat, gak pernah sholat. Baru kali ini saya sholat, terus setiap harinya itu beliau itu jadi preman di pasar gitu. Ini dikisahkan daripada sahabat beliau, sahabat bin Mundir gitu. Dan pada akhirnya siapa preman tersebut, kakek tua tersebut, akhirnya bertobat dengan nama Habib Mundir Musawa itu. Kita bisa bikin orang menuju kepada jalan kebaikan dengan hal sesimpel itu, di mana dengan attitude kita, dengan akhlak kita. Kan sudah disebutkan juga di Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sebaik-baiknya suri tauladan. Pokoknya kalau masalah akhlak, masalah attitude itu ya kiblat kita ke Rasulullah, kepada para cucu-cucunya Rasulullah, pada ulama-ulama pewarisnya Rasulullah. Udah kalau kalian baca kisah-kisah mereka itu isinya akhlak. Itu makanya itu pentingnya akhlak, dan tidak kepo terhadap privasi orang lain, terhadap urusan orang lain, bahkan bahkan mencampuri urusan orang lain dan mencampuri urusan orang lain itu termasuk daripada minder juga, itu juga akhlak juga begitu. Dan di sini disebutkan
Rasulullah itu menganjurkan umatnya untuk tidak mengganggu urusan pribadi saudaranya. Bahkan sebisa mungkin seorang muslim tidak ikut campur di dalam masalah orang lain. Gitu. Bahkan orang yang terlalu sibuk mencari tahu urusan orang lain diandaikan sebagai suka mengintip rumah orang lain. Sehingga Rasulullah memberikan teguran keras kepada mereka. Ya, gini loh. Kamu tahu kan pasti orang-orang ini tentang fans yang berlebihan. Itu ada. Saya kan sebagai mantan K-popers ya, orang yang pernah edit dan mengikuti hal-hal tentang K-pop waktu itu dulu. Saya tuh kaget ketika melihat fans-fans K-pop itu ada yang namanya Sasaeng kalau nggak salah. Mereka itu kayak fans tapi sangat berlebihan, sangat over. Dimana sampai CCTV tempat idolanya itu, tempat tinggal idolanya itu kayak idolanya di hotel nih. Itu CCTV-nya tuh bisa dibobol sama mereka. Jadi mereka tuh kayak punya grup yang isinya orang-orang kepo, orang-orang yang ingin tahu privasi idolnya. Gila gak tuh? Bahkan sampai ada yang tahu rumahnya, tidur di depan rumahnya, nungguin idolnya keluar. Nah itu guys, bahayanya kepo yang ditakutin sama Rasulullah tuh kayak gitu. Bahkan ya tadi itu, pada siapa yang suka mengintip orang lain tanpa izin pemilik rumahnya, wajib jongkel matanya. Ya hikmahnya ya, jangan kepo yang terlalu berlebihan kepada orang lain. Sekedar pengen tahu aja tentang kebaikannya atau dia itu siapa itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlebihan tahu urusan pribadinya lah, urusan keluarganya kayak gimana, tempat tinggalnya di mana, sampai dibuntutin segala macam. Itu yang nggak dibolehin sama Islam dan Rasulullah SAW, karena fatal loh kayak gitu. Udah ya mengidolain hal yang faedah terus ngelakuin hal yang mungkar juga. Nah itu yang sangat ditakutin Rasulullah. Dan saya langsung aja di sini ngasih tahu bagaimana cara agar kita tidak kepo. Cara agar kita tidak kepo. Karena kepo ini bukan cuma di real life doang, gitu loh. Dan kepo sama gibah ini adalah dua hal yang saling beriringan. Dimana orang yang gibah itu berawal dari orang yang kepo. Bener nggak? Karena orang yang kepo itu nyari-nyari privasi orang lain, bahkan kadang aib-aibnya orang lain itu dikumpulin. Bahkan aib temannya sendiri, saudaranya sendiri itu dikumpulin, nah nanti digibahin tuh di suatu perkumpulan. Lu tahu nggak ini gini, gue tahu dari dia, gue tanya ke dia. Nah itu berawal dari kepo akhirnya ngegibah. Jadi kalau ditanya manakah yang lebih bahaya, gibah atau kepo, dua-duanya sama-sama bahaya. Karena kepo ini bisa membuat kita gibah begitu. Tapi lebih parah gibah. Kalau emang lebih parahnya ya gibah. Karena di sini saya akan kasih tahu tips kalian agar tidak kepo secara berlebihan. Yang pertama, orang-orang zaman sekarang kepo itu bukan cuma di real life. Kayak tanya sini tanya sana. Kepo ini juga udah bisa lewat handphone. Karena sekarang udah canggih kan. Jadi kepo. Ini siapa sih? Dia siapa sih? Gitu. Terus kalau kayak ada orang-orang sekarang kan lebih sering ngikutin gosip, majelis gosip gitu kan. Hal-hal yang gak udah unfaedah terus tentang aib saudaranya dikepoin terus tuh, diambil turah lah segala macam itu dikepoin terus. Terus akhirnya dari kepo tersebut timbul rasa benci kepada orang tersebut padahal kita nggak kenal. Public figure si A, public figure si B, yang kita awalnya nggak tahu, kita lihat di beranda, terus akhirnya kita kepo. Karena sifat kepo ini, kita ngepoin orang itu di akun-akun gosip, terus di situ konotasi orang itu buruk, akhirnya kita ikut benci.